Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Silva Fabriani, nomor induk mahasiswa 2011-52-2026. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengurutan data menggunakan metode bubble sort dan juga pencarian dengan menggunakan metode sequential search menggunakan aplikasi yaitu Borland C++ Builder. Be watching. Yang pertama yaitu demo program. Baiklah, yang pertama yaitu demo. Di sini ada kolom untuk menginputkan data, tombol untuk menginputkan data, dan juga sini ada kolom untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Selanjutnya ini ada kolom untuk menginputkan data yang ingin kita cari. Ini tombol untuk mencari data, dan ini kolom untuk menampilkan indeks keberapa data yang kita inputkan tadi yang ingin kita cari. Dan sini ada kolom untuk menampilkan data keberapa inputan yang ingin kita cari tadi. Di sini ada kolom untuk menampilkan pengurutan bubble sort baik menaik atau menurun. Selanjutnya itu ada tombol clear all. Baiklah, kita akan menginputkan angka. Nah, jika sudah kita inputkan, maka kita akan coba mencari. Dengan pencarian sequential, kita akan coba cari angka 32. Nah, muncul pesan data yang Anda cari telah ditemukan. Data yang kita cari tadi itu berada kepada indeks ke-9. Kenapa indeks ke-9? Karena indeks dimulai dari angka 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya yaitu data terletak kepada data ke-10. Berarti data dimulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, data yang kita cari tadi yaitu angka 32. Selanjutnya kita coba cari angka 100. Nah, muncul pesan data yang Anda cari tidak ditemukan karena kita tidak ada menginputkan angka 100 tadi di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pengurutan dengan metode bubble sort baik menaik ataupun menurun. Yang pertama yaitu dengan menaik dulu, dimulai dari 1 sampai yang tertinggi yaitu 67, dan menurun yaitu dimulai dari 67 hingga yang terendah yaitu 1. Nah, untuk membersihkan semua inputan-inputan ini, kita menggunakan tombol clear all. Yang kedua yaitu ada penjelasan tentang cara pembuatan form. Baiklah, ini penjelasan dari programnya. Yang pertama itu cara membuat formnya dulu. Yang pertama, di sini ada ini judul, dibuat dengan cara mengambil di sini di label ini label. Terus ini ada edit 1, tempat kita menginputkan data-data. Satu ya, di sini menunya. Sini ada button 1 untuk menginputkan dari edit 1 kepada listbox 1. Button ini listbox 1 untuk menampilkan data yang kita inputkan. Ini ada edit 2 untuk menginputkan data yang ingin kita cari. Ini button 2 untuk menginputkan dari edit 2 kepada listbox 2 dan juga listbox 3. Ini listbox 2 untuk menampilkan indeks berapa data yang kita cari. Ini listbox ke-3 untuk menampilkan data keberapa dari inputan data yang kita cari tadi. Selanjutnya ini button 3 untuk mengurutkan secara bubble sort menaik, button 4 untuk menurunkan bubble sort menurun, dan juga ini listbox untuk menampilkan dari pengurutan baik menurun ataupun menaik. Selanjutnya di sini ada tombol clear all untuk membersihkan semuanya, button clear all ya, untuk membersihkan. Dan juga untuk backgroundnya sendiri kita bisa ambil di additional dan juga di sini image. Lalu ada di sini ada menunya nanti apa untuk mencari
untuk memilih image yang akan kita jadikan backgroundnya. Untuk mencari backgroundnya bisa dipilih di menu picture di sini. Selebihnya ini ada label, edit, button sama list box bisa dipilih di menu standar di sini. Yang ketiga, codingan. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang codingannya. Yang pertama harus kita deklarasikan dulu variabel globalnya. Di sini ada integer y, x sama dengan 0, n sama dengan 0, p array p dengan elemen 100, array r dengan elemen 100, key i dan juga ketemu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke button pertama. Button pertama yaitu tadi input, untuk menginputkan data dari edit 1 kepada listbox 1. Nah, di sini pada umumnya itu jika kita menginputkan suatu data kepada edit 1 ini biasanya itu masih bertipe string. Nah, kita kan ingin menginputkan dalam bentuk integer, maka kita akan menggunakan fungsi string to integer di sini. Edit 1 teks. Nah, untuk menyimpan inputan itu kita simpan dalam bentuk y. Nah, di sini ada array p elemen x, kita simpan dalam bentuk y, array r elemen x kita simpan dalam bentuk y. Selanjutnya yaitu x sama dengan x tambah 1. Nah, apa fungsi x dari x tambah 1 ini? Yaitu jika kita menginputkan data sini 1, maka kita klik ini 1, kita inputkan 1 lagi, klik ini akan bertambah-tambah 1 terus. Dan juga x ini juga dimulai dari 0. Misal kita inputkan angka 1, berarti itu indeks ke 0. Lanjutnya kita input angka 2, itu indeks ke 1, selanjutnya indeksnya akan bertambah 1 terus. Nah, variabel n ini yaitu banyaknya elemen yang kita inputkan, juga akan bertambah 1 terus. Nah, untuk menambahkan, untuk menginputkan dari edit 1 kepada listbox ini, kita bisa menggunakan listbox 1 add y. Y ini adalah yang kita gunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan tadi, maka semuanya akan ditampilkan ke listbox 1 ini. Nah, edit 1 clear ini berguna untuk ketika kita menginputkan data nanti di sini, kita inputkan, maka kolom ini akan otomatis bersih kembali dan siap digunakan lagi. Dan juga ini ada edit 1 set focus, berguna untuk jika kita setelah kita menginputkan data di sini, maka kursornya akan fokus lagi di sini, kita tidak perlu mengkliknya lagi. Selanjutnya kita lanjut ke button 2. Button 2 yaitu nih tombol pencarian, yaitu untuk menginputkan untuk memindahkan dari inputan ini kepada listbox ini. Adapun codingannya yaitu yang pertama, di sini kita juga memakai fungsi str to integer, tapi kita menyimpan nilainya tuh ke dalam bentuk key lagi, gak pakai y lagi. Nah, sini ada perulangan for i sama dengan 0, i kecil n dan juga i plus plus. Untuk apa perulangan ini? Yaitu untuk mencari data. Misalnya kita mencari 10 data, maka data itu akan berhenti ketika i-nya pencarian data itu akan berhenti ketika i-nya kecil dari n. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if. Jika array p elemen i itu sama dengan key, maksudnya key ini data yang kita cari itu ada di dalam array p elemen i ini, maka yes sama dengan true. Nah, yes sama dengan true berarti ini nih ketemu. Nah, selanjutnya akan disimpan ke dalam bentuk variabel i. Nah, untuk memudahkan, kita akan menyimpan variabel ini ke dalam bentuk variabel ketemu. Nah, juga jika sudah ketemu yang data yang kita cari ini, maka kita akan lakukan fungsi break, yaitu untuk menghentikan pencarian. Nah, ini untuk kita lakukan lagi fungsi if. Jika if yes, nah if yes maksudnya yes di sini dan juga yes di sini, yaitu bagian dari variabel yes yang di sini. Kita menggunakan tipe data boolean. Boolean ini merupakan tipe data yang mengandung
true dan false. Di sini kita pakai boolean dengan nama variabel yes, false. Nah, jika yes, jika datanya ketemu, maka kita akan memunculkan pesan data yang Anda cari telah ditemukan. Nah, jika data yang telah kita ketemukan itu, maka berlaku lagi nih list box items add ketemu. Nah, list box 2 items add ketemu ini adalah untuk ini, untuk indeks ke berapa data yang kita cari tadi. Nah, untuk data ke berapa data yang kita cari tadi, kita tinggal menambahkan ketemu tambah 1. Jika data yang kita cari tadi tidak ketemu, maka if tadi udah kan atau else, maka aplikasi ini akan menampilkan pesan data yang Anda cari itu tidak ditemukan. Nah, jika sudah, maka edit 2 akan kembali dibersihkan. Selanjutnya ada yaitu button 3. Button 3 itu urutan bubble sort secara menaik. Urutan bubble sort secara menaik ini tentunya list box 4-nya harus bersih terlebih dahulu agar bisa kita menginputkan dengan menggunakan fungsi ini dulu. Kita akan lakukan perulangan. Nah, perulangan jika for i sama dengan 0, i kecil n dan juga i plus plus, kita lakukan lagi for integer j sama dengan 0, j kurang n kurang 1, j plus plus. Maksud di sini yaitu perulangan akan terus dilakukan sebanyak jumlah data. Misal kita menginputkan data ada 10, perulangan akan dilakukan sebanyak 10 kali, dan juga langkah pengurutan itu juga akan terjadi 10 kali. Di sini ada for integer j sama dengan 0, j kecil dari n1 dan juga j plus plus. Gunanya di sini kan ketika kita menginputkan data, kita akan membandingkan dengan yang sebelah kanan. Nah, jika sampai kepada data yang paling akhir, kan data paling akhir tidak punya angka sebelahnya. Nah, jadi kita gunakan fungsi ini. Selanjutnya ini fungsi untuk menukar-nukarkan tempat jika besar atau kecilnya. Jika array R elemen J besar dari array R elemen J plus 1, maksudnya array R J dan J plus 1 ini jika yang sebelah kiri besar dari yang sebelah kanan, maka tukarkanlah tempatnya di sini. Nah, itu kalau yang menaik. Dan juga di sini untuk menampilkan kita melakukan perulangan i sama dengan 0, i kecil dari n dan juga i plus plus. Kita akan menambahkannya ke list box 4 array R elemen i tadi yang sudah kita urutkan tadi. Selanjutnya ada button 4. Button 4 ini yaitu urutan menurun. Urutan menurun ini pada dasarnya itu sama dengan yang menaik. Yang membedakannya cuma tanda di sini. Ini tadi ada besar, sekarang kecil. Kenapa? Karena jika array R elemen J ini kecil dari array R elemen J plus 1, atau jika yang kiri itu kecil dari yang kanan, maka pertukarkanlah tempat. Nah, maka dari itu urutannya akan tersusun dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, sama aja. Dan juga cara menampilkannya juga sama dengan perulangan, menambahkan lagi kepada list box 4. Selanjutnya ada button 5. Button 5 ini adalah tombol clear all. Nah, tombol clear all ini fungsinya untuk membersihkan semua yang ada di list box sini. Di sini agar siap digunakan kembali. Nah, oleh karena itu kita menggunakan list box 1 clear, list box 2 clear, list box 3 clear, list box 4 clear, dan juga X kita kembalikan lagi ke 0, N juga kita kembalikan lagi ke 0. Untuk memperjelas proses bubble sort ini, saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pengurutan bubble sort. Nah, bubble sort yang saya gunakan untuk saya jelaskan ini adalah bubble sort menaik. Sebelumnya kita buat dulu angkanya, terserah aja. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka aja. Nah, pada bubble sort ini sistemnya yaitu membandingkan angka ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, membandingkan angka dengan angka setelahnya sampai kepada data yang terakhir. Nah, untuk itu
kita bisa mengatakan bahwa ada 9 proses. Ini dengan ini 1, ini dengan ini 2, ini dengan ini 3, ini dengan ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika sudah membandingkan 9 proses itu barulah hanya 1 putaran. Nah, untuk mencapai bubble sort yang sempurna, pengurutannya dari yang terendah hingga tertinggi diperlukan sebanyak data, yaitu 10 putaran. Nah, berarti kita akan mulai saja langsung untuk menaik, yaitu jika array ini besar dari array setelahnya, maka tukarkan. Nah, fungsi yang tukarkan yaitu memakai temp tadi di codingan. Nah, jika ini besar dari ini, maka tukarkan. Nah, langsung kita tukar. Selanjutnya, jika 2 besar dari 4, tukarkan. Nah, ini kan tidak besar, jadi biarkan aja. Selanjutnya 4, tukarkan. 4 dan 6 sudah ya. 6 dan 8 sudah. 8 dan 5 tukarkan. 8 dan 3 tukarkan. 8 dan 5 tukarkan. 8 dan 9 udah. Nah, itu tuh baru 1 langkah. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. 1 dan 2 sudah ya. 2 dan 2 sudah. 2 dan 4 sudah. 4 dan 6 sudah. 6 dan 5. 6 dan 3, 6 dan 5, ini sudah. Nah, selanjutnya itu tuh baru 2 langkah, 2 proses maksudnya. Selanjutnya kita lihat lagi 1, 2 itu sampai terulang hingga mencapai banyak n putaran sebanyak data yang kita inputkan. Nah, begitulah kira-kira pengurutan secara bubble sort. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.